Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perbedaan musyawarah orang zaman sekarang dan orang zaman dahulu. Musyawarah itu penting di dalam menentukan apa yang kita inginkan. Misalnya kita punya hajat, kita punya rencana untuk membangun madrasah, untuk membangun pondok, untuk perkawinan, untuk membangun ini dan itu, bermacam-macam hajat kita. Penting kita bermusyawarah. Ketika seseorang bermusyawarah, pastilah yang diajak musyawarah itu orang yang lebih pandangannya lebih luas, wawasannya lebih luas, sehingga bisa memberi pendapat-pendapat yang tepat. Tetapi ketika kita bermusyawarah, maka kita harus siap untuk menerima hasil musyawarah ini ternyata tidak sependapat dengan keinginan kita, sehingga kita batalkan apa yang kita inginkan. Kita melakukan hasil daripada musyawarah yang tepat itu. Musyawarah itu cara bermusyawarah, sehingga kita nggak boleh bersikeras tetap untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai tabiat seperti itu, maka janganlah bermusyawarah. Sudah nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya musyawarah tersebut. Nah, ketika kita bermusyawarah harus bisa menerima perbedaan pendapat. Bisa jadi pendapat kita itu pendapat yang kurang tepat. Nah, pendapat kawan kita lebih tepat. Itu yang kita terima, kita batalkan apa yang pendapat kita atau apa yang kita inginkan. Orang-orang zaman dahulu seperti itu. Jadi perbedaan musyawarah orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang sekarang. Ada seseorang dia datang ke salah satu ulama, kemudian dia ingin berangkat umroh. Kemudian orang ini sudah berkali-kali umroh. Orang ini sudah berkali-kali umroh. Kemudian ulama tadi itu tahu, dan ketika dia bermusyawarah kepada ulama, kepada salah satu ulama, karena dia ingin mengerjakan ibadah umroh itu, juga mau mohon pamit dan lain sebagainya, mohon doa. Ulama itu memberi pendapat, bagaimana saya beri kamu amalan yang mana ketika amalan itu kamu amalkan, kamu akan mendapatkan pahala umroh tanpa kamu harus berangkat ke tanah suci. Kamu duduk manis di rumah, kamu mendapat pahala umroh persis seperti kamu melaksanakan ibadah umroh. Bahkan pasti makbulnya, pasti diterima oleh Allah. Dia kaget orang tadi itu dan mengatakan, apa amalan itu? Berapa biaya yang sudah kamu siapkan untuk berangkat ke umroh? Dia menyebutkan jumlahnya sekian, karena dia harus memberi untuk istrinya, untuk anak-anaknya, kemudian dia nanti berangkat umroh, untuk biaya transportasinya, pulang pergi dan lain sebagainya, lumayan. Nah, kata si orang alim ini, dia mengatakan, bagaimana kalau biaya tadi itu kamu bagikan kepada orang-orang fuqara dan masakin yang ada di sekitar kamu. Mungkin bisa jadi itu kerabat kamu, tetangga kamu. Ada yang sehari makan, sehari enggak. Ada yang enggak bisa memberi biaya sekolah anaknya. Ada yang kekurangan, ada yang sakit, enggak bisa ke rumah sakit karena terbentur biaya dan macam-macam, banyak sekali. Maka bagikan kepada mereka
uang yang ingin kamu gunakan untuk umroh, kamu duduk manis di rumah, kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala sama seperti pahala umroh. Bagaimana pendapat kamu, kata ulama tersebut atau kata si alim itu? Kemudian orang tadi itu yang bermusyawarah, dia mengatakan, wah kok kiranya berat ya kalau saya bagikan, kok inginnya saya mau berangkat umroh saja. Ibadah umroh itu menurut saya lebih nyaman, lebih enak daripada membagi-bagikan duit. Dan si alim tadi tersenyum. Saya mengatakan, harta yang diperoleh dari hasil yang nggak jelas atau cara yang nggak jelas, harta yang diperoleh dari cara yang nggak jelas itu belum nggak jelas keharamannya atau kehalalannya, nggak tahu cara seperti itu halal apa haram, itu namanya syubhat. Harta yang seperti itu biasanya nggak mau dikeluarkan kecuali menurut selera hawa nafsunya. Selera hawa nafsunya mau itu, selera hawa nafsunya mau kemana, itu dia nggak bisa dikeluarin atau dikeluarkan di sesuatu yang lebih tepat menurut syariat. Menurut syariat tepatnya kamu bagikan kepada fuqara masakin, karena kamu sudah sekian kali umroh, banyak kali umroh. Bahkan sekarang ini umroh untuk tamasya, untuk shopping, untuk belanja, untuk banyak orang selfie, kemudian mempertontonkan dirinya umroh, dan seakan-akan bisa jatuhnya riya nanti. Sehingga lebih baik itu kalau kamu sudah umroh Islam sudah selesai, sudah kamu laksanakan umroh Islamnya, maka lebih baik kamu bagikan kepada fuqara dan masih, itu yang lebih penting, dan kamu akan mendapatkan pahala lebih besar daripada kamu menjalankan ibadah umroh. Tapi orang tadi itu tetap dia akan menjalankan apa yang dia inginkan, sehingga kalau seperti itu kan nggak ada manfaatnya musyawarah. Lebih baik nggak usah musyawarah, berangkat saja. Maka kalau kita mau bermusyawarah, maka kita harus siap menerima perbedaan pendapat. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu kurang tepat. Maka insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.